berbahagia. Pagi hari libur atau hari Minggu yang banyak orang yang sedang cari karena waktu kosong. Ada beberapa macam yang kita isikan, banyak kegiatan. Ada sebagian fisik olahraga seperti jalan, utamakan seperti Sudirman, atau banyak isi oleh kesehatan. Ada juga untuk libur keluar kota. Ada juga tidur. Ada juga kejanjian untuk berkumpul keluarga. Salah satu juga sebagian pilih ke wihara. Ini semua yang terbaik. Nah, yang terbaik, jangan merasa itu olahraga nggak penting, berkumpul kerukunan keluarga tidak penting. Jangan bilang jalan-jalan sama teman nggak penting. Jangan bilang ke wihara nggak penting. Semua yang terbaik. Nah, semua yang terbaik sesuai dengan yang kita rasakan. Kalau rasa bahagia, apa yang kita lakukan? Atau terbaliknya, kalau kita menderita, apa yang kita lakukan? Ada dua ya. Bahagia, lalu banyak kegiatan bahagia. Penderitaan juga banyak kegiatan. Kalau sedang ketemu menderita, kita juga sedang cari gimana caranya untuk melenyap penderitaan. Nah, seperti orang mau panjang umur, kan banyak kegiatan berkumpul untuk bahas tentang makanan sehat, vitamin sehat, supaya panjang umur. Kalau kita sedang sakit, sedang bahas tentang kedokteran, obat-obatan. Kalau kita sedang bahagia, juga banyak sekali tentang kegiatan keberbahagiaan. Itu adalah bermanfaatkan suksesnya. Nah, kita sebagai umat Buddha waspada dua-duanya. Sedang bahagia pun juga harus hati-hati. Seperti kita sedang bahagia penuh, tiba-tiba malam mimpi kiki lontok menderita. Padahalnya bahagianya sebelum tidur. Waktu tidur mimpi kiki lontok, telepon sana sini, tanya ada apa. Sedang bahagia mimpi kiki lontok, jadi menderita kepikiran. Kenapa? Banyak yang bilang musibah. Banyak yang bilang akan jatuh tempo sakit. Ada yang bilang hati-hati, ancaman lewat pikiran. Gitu loh. Maka hidup kita hati-hati yang sedang waspada tentang sedang bahagia. Itu hati-hati banget. Kenapa? Kita nggak tahu. Banyak orang jatuhkan kita pada saat kita bahagia. Pada saat kita maju, nah lupa diri juga ada. Nah, maka jadi ajaran Sang Buddha, terpujilah, itu adalah orang yang selalu waspada, selalu hati-hati. Hidup kita yang tahu di dalam, banyak di luar tahu. Seperti orang jelek banget, setelah dioperasi cantik banget. Orang kan nggak tahu pada waktu operasinya lukanya berapa luka di muka. Tahu hanya cantiknya. Tidak tahu cantik itu dari luka sebelumnya. Betul nggak? Luka semuanya tumpah darah. Tidak nyangka. Maka orang tidak tahu lihat sedalam. Di dalam itu seperti contoh. Pantai kan di Thailand kan banyak heboh tentang bencong kan. Nah, tanya bencong. Kadang-kadang ada cerita lucu. Pipi dia yang bagus banget. Orang mau pegang, mau cium. Dia bilang, tahu nggak?
itu kulit kakinya, kulit pantatnya, bingung, gitu loh. Kalau orang nggak tahu asarnya, betul nggak? Pikir kulit dari mana? Pikir lo udah cantik dari lahir, tidak, pantat dia sendiri. Ingat nggak kalau orang kebakaran apa tuh nggak? Ambin sana, ambin sini, ambin di tubuh lah, betul kan? Yang mana yang sesuaikan? Ya orang boleh datang minta dicium, minta dipeluk, sama aja tuluk pantat kan? Kan kita nggak tahu asal mula manusia itu lewat suka dan duka. Tahu hanya cantik, betul kan? Seperti sudah nikah, akhirnya beranak, libut anak nggak milik ayah ibu. Milik di mana sekarang cantik, dulunya seperti apa? Kan tidak bisa berubah darahnya, tidak bisa berubah tulangnya, otot salapnya, masih murni turunan dari ibu sebelumnya. Ini kan operasi tempel-tempelan, betul kan? Buat kebahagiaan sejenak. Ingatlah kalau sudah waktu, sudah usia tua, ini juga nggak kencang lagi karena semua akan turun. Tahu nggak tanah longsor? Tahu nggak tanah longsor? Seindah apapun juga celak tumbuk-tumbukan seperti sampah, batu, pasir, lumpur, air semua campur jadi berkumpul di satu badan. Nah, kita kan jarang lihat bencong tua, betul nggak? Berarti kan sering lihat. Jangan lihat sebelumnya. Sebelum minta ampun harga dirinya tinggi sekali, banyak liputan fisik dia. Nah kan, jual diri juga, mahal. Kalau sudah lanjut 50, 60 sudah tidak ada uang untuk lenop lagi itu kan. Tukang di mana juga angkat tangan. Nggak bisa ambil apapun. Dari mata, telinga, hidung, lidah, badan, batin pun turun. Akhirnya kecewa sama biaya selama ini bahagia orang sejenak. Itu yang kita nyaman sekarang, betul tidak? Nyaman sekarang, nyaman tipu, nyaman bohong, nyaman tidak mau berbuat baik dan mau cantik, mau jadi orang baik tetapi jahat dulu sebelumnya. Boleh nggak sih? Terbaliknya sekarang kesadaran kita itu berbuat baik begini, tenang, damai, senang dengan badan yang ada. Kalau tidak cantik sekarang, cantiklah di hati. Kalau tidak cantik di hati, cantiklah di ucapan. Cantik di ucapan nggak mampu cantik pikiran. Cantik pikiran tidak mampu cantik perbuatan. Yang penting sopan. Betul nggak? Sopan santun. Secelek apapun orang pasti paham. Mata buta banyak jodoh cantik juga karena kesian. Karena gebijak ada kemampuannya. Sang Buddha bersabda bahwa hidup kita ini lahir dari karmanya sendiri. Nggak mungkin tua dari dokter, sakit dari orang lain, kematian dari pihak luar. Pasti lahir sendiri, tua juga sendiri, sakit juga sendiri, kematian pun sendiri. Betul nggak? Cuma dijaga, dilawat. Jangan bulu-bulu sudah paksa diri, sudah banyak minum, sudah banyak rokok, sudah banyak emosi. Tiba-tiba tua lebih cepat. Sudah tua lebih cepat ke dokter. Dokter bilang suruh sabar. Nah, atau suruh dijaga, dilawat kulitnya udah lanjut usia. Sudah paksa, sudah membuang, barusan mau dibungkit lagi itu kan sulit. Lebih baik yang kita sudah lansia begini, jaga diri. Setidak jaga kulit dulu deh. Lama-lama kan jaga hati. Nah, kalau jaga dilawat bisa awet loh. Lantai juga, dinding juga. Ingat gak seperti rumah orang kaya? Betul kan? Meja itu tahu gak? Kalau membantu, taruh terima tamu, taruh keras tahu gak? Air minum. Kalau taruh langsung ke meja, bisa kena marah besar-besaran. Kalau nggak ada tatakannya, bayangan aja.
Kan nggak aneh, kenapa sih kok orang kaya itu meninggal dunia, lihat barang di rumah itu seperti barang masih baru semua, betul nggak? Keras seberapa beratnya, tiba-tiba lupa tolok tetakan dulu, tolok di situ. Hati-hati itu loh. Takut meja jung gede begitu, takut rusak. Mungkin tumpah air sedikit, mungkin ada bekas kaki kelasnya itu, bisa dimarahin loh. Akhirnya benar nggak? Tante pernah umat dana kayu atau meja kecil dari rumah orang yang mampu, orang punya duit loh. Seperti beli di toko, tahu nggak? Tidak ada lengket sedikit pun tuh. Beda sama orang biasa yang kasih meja yang sama, yang biasa-biasa kita nih, tidak cakap lewat benar-benar, betul kan? Tante tuh masuk ke bengkel lagi, barusan bisa betulin. Usia yang sama, tapi beda orang pemilik. Ini perhatian, ini dibiarinkan. Bedanya, betul tidak? Badan kita boleh nggak dijaga, dilawat. Nah, apalagi batin lebih harus dijaga setiap hari. Jangan kasih kelopak badan. Kita ini bukan badan dari lopak. Jangan kasih kebencian, jangan kasih keemosian. Badan kita bukan lahir di kandungan emosi kemarasan seperti kebakaran. Bukan. Jangan kasih badan ini kepada kesalahkahan. Keinginan semua itu benar-benar itu bikin kita sangsara, adalah tidak tahu cukup, akhirnya miskin, mau lagi, kapan selesai? Mati cuma satu kali loh, betul nggak? Mati tidak diulang-ulang, tolong diingatin. Maka berbuat baik boleh ulang-ulang, ucapan minta maaf boleh ulang-ulang. Kalau badan kita rusak, dokter bisa operasi ulang-ulang. Kalau kematian satu kali, kremasi tidak diulang-ulang, ke kuburan tidak ulang-ulang, tamat sudah. Maka jadi kita butuhkan renungkan hal-hal kenyataan juga. Secantik apapun dari tangan dokter juga, ingat kuburan, ingat kremasi kita, seperti barang sampah yang cari tempat buangnya di mana. Maka sekarang Bante rasakan, kita ini capek badan juga. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu capek banget. Bante juga tahu umat Pati sekarang capek sekali. Inilah istirahatnya, berbuat baik. Berbuat baik itulah makan bersama-sama. Ini nama kebajikan. Jasa itu adalah nama dari berbuat baik sebabnya. Jangan panen tanpa tanam. Aneh. Kemarin Bante bilang sama umat di anak sekolah di kebun, saya bilang, kamu lebih percaya sebab atau akibat? Umumnya kan semoga panen, betul nggak? Semoga kaya, kaya tanpa sebab, nggak mungkin. Semoga sehat itu kan akibat buah dari jaga diri, betul kan? Nah, semua saya bilang, kamu percaya buah enak, saya percaya tanam pohon itu dulu, lalu buah itu akan muncul. Atau buah dulu tanam, atau tanam dulu nanti berbuah. Ini hukum alam, bukan agama. Ayo mereka, benar juga selama kita mintanya buah langsung, buah karma baik, buah apapun minta berbuah, lupa tanam. Ini Bante yakin, kita tanam kebajikan nanti berbuah dengan satu bahagia, itu buah dari berbuat baik. Kesehatan buah dari berbuat baik. Rezeki bahagia juga buah dari berbuat baik. Panjang umur juga buah dari berbuat baik. Ini namanya bibitnya. Kalau tanam lahan yang subur akan aneka buah. Kita percaya begitu supaya tidak kecewa, tidak emosi di luar. Kesal sendiri, malah sendiri karena berbuat sendiri. Jangan lebat-lebat kepada orang lain atau lingkungan. Maka percaya diri ya, Sang Buddha kita sukses karena merhati diri, bukan karena buah langsung pindah dari istana ke hutan langsung jadi Buddha, bukan. Merhatihan sebab menjadi Buddha, akibat itu Buddha. Sebab itu merhatihan sila samadhi panya yang murni.
Ya, semoga kita sebagai umat Buddha entengnya berbuat baik, jangan berat-berat. Ya, seenteng-entengnya. Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang matitang tumang kipamewa cemicantu sape purentu sangkapan janho panaraso yatha manisho tiraso yatha yo vivacantu saparoko vinasato ade bhawan parayo sukhi dikayuko bhawa abhiwadana sirisa nijang uddha pacayino taro dhamma wadhanti ayuwano sukhang bhalang agato vipassana agadhamma vichanatang ye bodhe passanana dakinaye anuttare angge dhamme passanana sukhe angge sangge passanana punya kete anuttare angga saming danang darata agam punyam pawadhati anggang ayu cawano caya sukiti sukhang balang gasada tame dhavi aga dhamma samaito dewa doto manuso akapato pamodati ti bhavatu sampamanggalang ragantu sampdevata sampabudhanupavena sadasoti bhavantu te bhavantu sampamanggalang ragantu sampdevata sampabudhanupavena sadasoti bhavantu te bhavantu sampamanggalang ragantu sampdevata sabba sangkhanupavena sadasoti bhavantu te. Rahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammanamassami supatipanno bhagavato sawangga sangho sanghang namami. Sabhe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.